Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa makruh. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa ayyadana bi inzali kitabihi wa syarrafana bi bi'sati rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda semua berada, siapapun muslim, apabila kepadanya diajukan pertanyaan apakah puasa merupakan ibadah, pasti mereka semua akan menjawab iya. Dan jawaban itu tidaklah salah. Puasa memang merupakan salah satu jenis ibadah yang diperintahkan di dalam Islam. Bahkan dia oleh ulama dikategorikan afdalul ibadat, termasuk bagian dari ibadah yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi diperintahkan puasa. Sebuah ibadah bila dalam pelaksanaannya tidak mengikuti aturan, maka ibadah itu menjadi tidak bernilai ibadah. Ibadah apapun jika dalam pelaksanaannya tidak mengikuti aturan yang sudah digariskan, maka ibadah itu menjadi tidak bernilai ibadah. Otomatis tidak berpahala. Dalam istilah lain, bisa jadi hukumnya makruh. Bahkan bisa jadi lebih berat dari itu, justru berdosa. Berarti haram. Khusus dengan puasa, ada puasa yang ketika kita lakukan kita nggak dapat pahala. Puasa makruh. Ada lagi puasa yang ketika kita lakukan justru kita dapat dosa. Puasa haram. Nah, ini berkaitan dengan puasa makruh. Kita ngaji dulu di kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Itu ditulis kolaborasi beberapa ulama bermadhab Syafi'i. Di kitab itu dituliskan wa minas shaumil makruhi, di antara puasa-puasa makruh. Yang pertama, ifradu yaumil jum'ati bisawm. Sengaja puasa khusus hari Jumat doang. Sengaja puasa khusus hari Jumat. Makruh hukumnya. Wa dalilu dzalika ma rawahul Bukhari wa Muslimun. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari 1884, Imam Muslim 1144. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah ada seorang pun dari kalian yang puasa khusus hari Jumat, kecuali diiringi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ini puasa makruh pertama. Puasa sengaja hari Jumat tanpa diawali sebelum dan setelahnya. Yang kedua,
Ifradu yaumis sabti bisawm. Puasa sengaja khusus hari Sabtu doang. Sengaja puasa hari Sabtu doang. Ini hukumnya makruh. Dalilnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini statusnya hasan. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Janganlah kalian puasa di hari Sabtu kecuali pada hal-hal yang memang diwajibkan oleh Allah atas kalian. Mengqadha, laksanakan silahkan hari apapun. Demikian juga para ulama berkata makruh puasa khusus hari Ahad. Makruh sengaja puasa hari Minggu. Kenapa? Li'annal yahuda ta'addama yaumas sabti wan nasara yaumal ahadi. Karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, mereka agungkan dengan beribadah. Nasrani mengagungkan hari Ahad, mereka agungkan hari Ahad dengan ibadah. Nah, oleh Rasul kita tidak dianjurkan, tidak disukai oleh Rasul kita puasa di hari-hari yang diagungkan oleh umat agama lain. Cuma kata para ulama, la yukrahu jam'us sabti ma'al ahad fisyam. Kalau kita puasa Sabtu dan Ahad, enggak cuma satu doang atau Ahad doang, itu tidak makruh. Alasannya li'annahu la yu'adzamuhuma ahadun mujtami'ain. Karena Yahudi Nasrani tidak ada yang mengagungkan kedua-duanya sekaligus. Ketika kita puasa hari Sabtu doang, berarti kita menyerupai Yahudi. Ketika kita puasa hari Ahad doang, berarti kita menyerupai Nasrani. Itu makruhnya. Imam Ahmad meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumas sabti wa yaumal ahad aksara mimma yasumu minal ayyam. Hadis riwayat Imam Ahmad ini menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lebih sering hari Sabtu dan hari Ahad. Dirangkap Sabtu dan Ahad. Itu hari terbanyak yang Rasulullah lakukan puasa, berderet sekaligus. Yaqulu, beliau bersabda, innahuma yauma idil musyrikin. Sesungguhnya dua hari itu, Sabtu dan Ahad, merupakan hari idnya, hari rayanya orang-orang musyrik. Fa'ana uhibbu an ukhalifahum. Aku suka menyelisihi mereka. Aku senang berbeda dari mereka. Yang ketiga, puasa makruh siyamud dahari. Puasa setahun. Puasa setahun. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan hari 3 hari tasyrik. Berarti setahun puasa 360 hari. Tiap hari puasa non-stop. Hukumnya makruh. Dan makruhnya ini khusus bagi orang yang dikhawatirkan apabila dia melakukan itu fisiknya akan lemah, atau akan menyebabkan dia mengabaikan hak orang lain, mengabaikan hak istri, hak anaknya, karena dia puasa, dia lemah, dia nggak kerja, dia nggak cari nafkah, misal. Ini makruh. Jika ada seseorang puasa tiap hari puasa kecuali hari-hari haram dan itu nggak berpengaruh untuk fisiknya, itu tidak makruh. Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari 1867, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa baina Abi Darda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika momen hijrah, beliau persaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dipersaudarakan oleh Rasulullah.
Fazara Salmanu Abad Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda. Fara'a Ummat Dardai mutabadzilatan. Ketika berkunjung ke rumah saudaranya itu, Salman melihat Ummu Darda kok pakaiannya awut-awutan, mutabadzilatan, tidak memperlihatkan dandan, enggak rapi. Faqala laha ma sya'nuk. Lalu Salman bertanya kepada Ummu Darda, kamu kenapa? Kok begini banget tampilanmu? Faqalat, Ummu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Tuh saudaramu tuh, Abu Darda, dia enggak membutuhkan dunia. Maksudnya, dia enggak membutuhkan aku sebagai istri. Buat apa aku harus dandan? Begitu mendengar pengaduan itu, faqala Salman Al-Farisi radhiyallahu an langsung berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Rabbmu terhadapmu punya hak, keluargamu terhadapmu punya hak, dirimu pun terhadap dirimu sendiri punya hak. Berikan hak mereka masing-masing. Berikan hak Allah, berikan hak keluargamu, istrimu, anak-anakmu, berikan juga hak tubuhmu. Ini nasihat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma. Mendapat nasihat seperti itu, fadzakara Abu Darda'i lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qalahu Salman. Abu Darda langsung berangkat menuju Rasul. Oleh beliau disampaikan nasihat Salman. Disampaikan nasihat Salman kepada Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas saja memberikan tanggapan, kata beliau, shadaqa Salman. Salman betul. Salman betul. Jadi kalau sampai kita berpuasa tiap hari, gara-gara puasa tiap hari tubuh kita lemah, hak istri tidak terpenuhi, hak anak-anak tidak kita berikan, hak Allah pun jadi terbengkalai. Semestinya kita sholat, habis sholat kita zikir segala macam, karena lemes puasa terus akhirnya tidak. Nah, ini puasa seperti ini hukumnya makruh. Jika puasa tiap hari tidak berpengaruh untuk fisiknya, tidak berpengaruh untuk kita tetap bisa memberikan hak Allah, hak keluarga, hak diri kita, maka hal itu tidak makruh. Fa'innahu la yukrahu lahu. Tidak makruh, bal yustahabu, bahkan hukumnya tetap sunnah. Hukumnya tetap sunnah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.